Umat beriman yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam katekese kitab suci. Hari ini kita akan membahas tentang berpuasa dalam perspektif biblis. Masa Prapaskah sering dimaknai dengan masa puasa, walau sebenarnya puasa itu hanya salah satu dari sekian perbuatan yang diminta dalam masa Prapaskah. Apa itu puasa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, puasa berarti menghindari makan, minum, dan hal lain dengan sengaja, terutama bertalian dengan keagamaan. Bagaimana makna puasa dalam tradisi biblis? Pertama kita lihat dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, praktik berpuasa dilakukan dalam situasi tertentu. Pertama, sebagai tanda berkabung, seperti yang dilakukan oleh Daud dalam 2 Samuel 1 ayat 12, bab 3 ayat 31 sampai 35, atau Yudit dalam Yudit 8 ayat 2 sampai 6. Yang kedua, sebagai tanda pertobatan dalam 1 Samuel 7 ayat 6, bab 14 ayat 24, Yeremia 36 ayat 6, atau Yoel 1 ayat 4, Yunus 3 ayat 5 sampai 9. Yang ketiga, sebagai peringatan akan pembebasan dosa masa lalu dalam Imamat 16 ayat 29 sampai 34, Zakaria 8 ayat 19. Yang keempat, sebagai bentuk permohonan ketika mengalami malapetaka atau bencana alam dalam Hakim 2 ayat 26, 2 Tawarik 20 ayat 3 sampai 4, Esra 8 ayat 21 sampai 23. Yang kelima, sebagai persiapan untuk berjumpa dengan Allah. Musa berpuasa 40 hari 40 malam di Gunung Sinai sebelum menerima Taurat dalam Keluaran 34 ayat 28. Yang keenam, sebagai bentuk persiapan sebelum menerima pewahyuan dan penglihatan, kita lihat dalam Daniel 10 ayat 13. Dalam Perjanjian Lama ada ditetapkan satu hari, yaitu Yom Kippur, hari perdamaian, sebagai hari berpuasa, seperti ditetapkan dalam Imamat 16 ayat 29 atau bab 23 ayat 27, yakni pada bulan ke-7 pada hari ke-10 atau tanggal 9 sampai 10 Tisri. Puasa ini wajib, dewasi ketat, berlangsung selama sehari penuh. Agar terlaksana dengan baik, dilarang untuk bekerja, melakukan perjalanan, termasuk menguburkan orang mati. Tujuannya untuk melihat diri, mengevaluasi relasi yang memungkinkan rekonsiliasi dengan Tuhan dan sesama terjalin kembali. Setelah masa pembuangan, frekuensi puasa publik meningkat. Kita bisa lihat dalam Esra 8 ayat 21 sampai 23, atau Nehemia 9 ayat 1, Zakaria 8 ayat 19, dan Ester 4 ayat 16. Cara berpuasa adalah pantang makan dan minum, pantang mandi dan berurap, mengenakan pakaian hina, tidur di tempat yang hina, misalnya di lantai tanah, disiplin diri. Tanda lahiriah yang tampak adalah mengenakan pakaian kabung, menaburi kepala dengan abu, bukan hanya pada manusia, tetapi juga binatang piaraan. Bahkan bait suci diselimuti pakaian kabung saat mereka melakukan puasa serentak, seperti kita bisa baca dalam Yesaya 58 ayat 5, Yunus 3 ayat 5 sampai 6. Puasa dia sertai dengan ibadat dan tobat. Kita lihat dalam Hakim 20 ayat 6, 1 Samuel 7 ayat 5,
dan Esra 10 ayat 1. Tujuan puasa adalah sebagai sarana untuk mengungkapkan hasrat iman, penyesalan, niat tobat di hadapan Tuhan yang Maha Rahim dan Maha Kuasa. Saudara-saudara, itulah puasa dalam Perjanjian Lama. Dalam bagian kedua nanti kita akan melihat puasa dalam Perjanjian Baru. Terima kasih.